Amar Zoni kini harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Tidak hanya menanti hukuman atas perbuatannya terkait penyalahgunaan narkoba, juga tidak biduk rumah tangganya yang terancam bubar, tetapi juga kehilangan ayahandanya usai berjuang melawan penyakit kanker yang dideritanya. Kini Amar hanya bisa bersedih menangis pilu di balik jeruji sel. Hanya ada tumpahan air mata dan sesal yang ia rasakan. Dan penyesalan itu tidak akan mengembalikan apa yang telah pergi dan hilang dari dirinya. Dan kesedihan begitu mendalam yang dirasakan Amar disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya baru-baru ini. Dia dalam perjalanan dia selalu nangis dan selalu gini-ginikan dahinya. Ya dia nyesal. Kenapa kok bisa ini terjadi nasib Amar? Ini kesalahan Amar, Bapak sakit karena ada juga andil perbuatan Amar. Ya memang sebenarnya dia kan udah punya firasat. Kami itu kan selalu menyebut Amar itu kan hari Rabu ya. Sebelum persidangan kasus perceraian itu kan dari Kamis. Nah biasanya kami hari Rabu ke sana dulu ke tahanan untuk ketemu dia, konsultasi tentang persidangan hari Kamis. Nah akhirnya kan dia di situ udah mulai ada firasat gitu. Dia ngomong, Om, Bapak sekarang ya waktu itu udah keluar dari rumah sakit kan gitu, yang udah agak beransur gitu loh. Kemudian cuma perasaan saya tidak enak katanya. Cuma saya Amar udah ikhlas katanya, karena kasihan Bapak udah terlalu lama sakit katanya. Nah itu waktu ketemu itu hari Rabu dia cerita itu, tapi dia udah punya feeling juga seolah dia selalu gelisah. Kemudian dia selalu ingat bapaknya dan malahan dia bilang waktu itu kalau bisa Bapak jangan lama-lama lagi lah di rumah sakit katanya, karena dia kan juga udah tahu pada waktu bapaknya berobat ke Bandung kan dokter udah bercerita sama dia ke Amarnya waktu itu kan dia belum ditangkap. Nah kemudian kan dia ke Bandung mengantar bapaknya berobat ke Bandung. Kebetulan kami yang mereferensikan bahwa ada dokter yang udah berumur dan memang banyaklah orang berobat dari luar rumah dia. Nah karena kan kita khawatir juga apakah hasil analisa medis dari MMC ini benar apa enggak bapaknya kanker gitu loh. Dan bapaknya juga ngeluh sama kami, apa benar saya ini kanker apa enggak ya John katanya. Kami kan ngobrol sama dokter dua sama Amar, bertiga sama istri saya lah. Dan dibilang sama dokter ya kankernya udah menyebar. Dan bapak ini udahlah kasih senang aja. Apa yang dia minta lakukan, kasih makan yang enak, mana dia mau senang ikuti. Kemudian yang banyak dikasih obat waktu itu cuma obat tidur dan obat penghilang sakit. Nah itu jadi Amar udah tahu juga bahwa memang bapaknya itu ya dokter malah bilang itu umurnya paling 6 bulan dan 3 bulan, 6 bulan atau 5 bulan lagi. Itu yang dibilang profesor itu. Begitu bapaknya kritis kan, mulai dari hari Jumat itu kan, bapak ini kan udah kritis. Kami kan selalu dapat info dari keluarganya yang jaga bapaknya sakit, karena bapaknya kan dibawa ke rumah ya. Nah dia kan jaga, dia sekali kasih tahu. Dan kami juga minta tolong dikasih tahu manakala ada apa-apa
kami kan harus mengajukan izin ke polisi untuk Amar diizinkan menjenguk bapaknya untuk terakhir kali. Nah, selalu kami dapat info kan gitu. Nah, ya akhirnya dan Amarnya selalu gelisah. Mulai dari kami sudah dia gelisah terus, dan dia bicara sama kami, "Om, kalau bapak meninggal, Amar bisa nggak menjenguk bapak?" katanya. Ya, saya terangkan lah, SOP polisi kan ketat. Ya pasti dikasih. Tentu kita harus mengajukan permohonan dengan pertimbangan yang kuat. Setelah meninggal bapaknya, pertama kami kan mau mengajukan surat ke polisi, ke Bapak Kapolres, ya kan, untuk menjenguk bapak dalam keadaan kritis. Nah, kemudian ya tidak lama kemudian nggak salah jam 8 ya, itu bapaknya meninggal. Jadi kita rubah lagi permohonannya untuk dia diizinkan menjenguk. Tentu ada prosedur SOP yang harus dilalui. Ya alhamdulillah juga kita berterima kasih juga ke Pak Kapolres dengan rasa kemanusiaan. Beliau memberikan izin untuk Amar menjenguk bapaknya ke rumah duka. Dan proses itu jam 10 udah dapat izin, baru jam 11 tentu dibuat surat tugas apa segala untuk petugas kan, baru dapat itu jam 10, jam 11 ya itu Amar udah berangkat dari Polres. Sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Apa yang dialami Amar memang memilukan. Ujian silih berganti seperti tidak ada habisnya. Sidang kasus narkoba dan gugatan cerai yang dilayangkan istrinya menanti di depan mata. Suka atau tidak, Amar harus menerima hukuman pahit itu. Kini tidak ada yang bisa dilakukan Amar di balik jeruji sel selain pasrah dan berserah. Tentu saja melewati semua itu tidak mudah dan amat berat bagi seorang Amar yang baru saja kehilangan ayah tercintanya untuk selamanya. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Amar selanjutnya? Ya kasus Amar Joni kan internal penyidik ya, penyidik dengan kejaksaan. Kasus ini kan secara kepengacaraan kan BAP udah selesai. Kemudian juga kita udah mengajukan rehab juga, dan karena memang sesuai Perkap Kapolri nomor 8 2001 tentang penyidikan narkoba ini kan perbuatan berulang-ulang itu kan memang perlu ketelitian yang benar-benar untuk dikabulkan, dan kebanyakan tidak dikabulkan. Dan tapi kan proses rehab itu sesuai Undang-Undang 54 kan bisa aja dilakukan di tahap 19 jaksa, bisa juga nanti di pengadilan, keputusan hakim. Nah, jadi kita bicara dengan Amar bagaimana ya, tentu strategi itu kan saya laporkan ke dia, dan dia mengatakan lebih bagus kita nanti ngajukannya pada waktu di pengadilan aja. Kita udah bicara dengan Amar juga, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang memang kita, kalau dulu kan gini, habis direhab, nah kan masuk ke LP kalau yang kedua nih kan, nah otomatis kan dia kan keluar dari pidana. Nah sekarang strateginya kita nanti ya kalau bisa keputusan hakim dia bisa direhab, Langsung rehab gitu dan itu, jadi kan selesai.
nggak perlu ada penahanan. Ya kalau ini kan ya jadi 3 kali pekerjaan. Kalau kami dulu kan gitu. Pada waktu kasus 2017 kan rehab diputus oleh pengadilan, dilanjutkan rehabnya. Jadi kan dia nggak pernah ditahan, nggak pernah masuk LP. Nah itu kan dulu strategi yang saya pakai. Pada waktu 2017 itu kan begitu ditangkap ya kita aju asesmen THT. Nah dalam 1 kali 24 jam keluar hasilnya dia direhab di Lido. Nah di Lido di kejaksaan kita minta ajukan rehab pemindahan ke swasta, ke Natura. Alhamdulillah dikabulkan. Nah dari sini kan dia direhab langsung masuk ke persidangan. Nah begitu di persidangan diputuskan kan dia putusannya lanjut direhab kan. Akhirnya kan nggak pernah dia masuk ke LP. Itu yang pernah saya lakukan pada waktu 2017. Jadi Amar coba Om, kenapa kok waktu zaman Om 2017 coba kalau kita coba lagi yang kayak gitu. Kalau dari persidangan nanti ya itulah yang kita siapkan sekarang, bukti-buktinya, bukti-bukti tentang dia rehab tahun 2017, rehab tahun 2023. Nah ini kan jadi pertimbangan hakim nanti untuk alasan pembenar, alasan pemaafnya atau alasan peringannya. Hari Kamis ini kita kan sidang eko tentang kesimpulan. Nanti 1 Februari nanti baru keputusan. Kata-katanya itu untuk menerima apa tidak, bahasanya kan kita tengok aja hasil nanti keputusannya apa. Nanti setelah ada keputusan Om ya pelajari, nanti laporkan ke dia. Tapi bahasa dia yang menggebu-gebu agak juga agak pasrah dia dengan menengok tindakan iris kepada keluarga dia gitu.